Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliatin. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Terbuka Malang. Pada diskusi sesi 4 pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, saya akan menampilkan diskusi saya pada sesi ini. Soal yang pertama, dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Sebagai guru pendidikan dasar, saya mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif adalah kunci untuk menyiapkan siswa menghadapi masa depan. Secara efektif berarti teknologi bukan hanya digunakan sebagai alat bantu, melainkan menjadi bagian intrinsik yang memperkaya dan mengubah pengalaman belajar siswa. Dengan tetap fokus pada tujuan pembelajaran, bukan pada alat, dan selalu mengintegrasikan TIK melalui desain pembelajaran yang aktif dan kreatif. Langkah-langkah konkret yang telah saya lakukan untuk mendukung pemanfaat teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas, yaitu yang pertama dengan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Secara rutin mengikuti webinar, lokakarya untuk memastikan saya selalu up to date dengan alat dan pedagogik TIK yang terbaru. Kemudian yang kedua, model pembelajaran campuran biasanya menggunakan platform Quizizz atau Kahoot, menggunakan model rotasi atau model flipped classroom sederhana, di mana siswa dapat mengakses materi pelajaran berupa video penjelasan, simulasi interaktif secara mandiri di rumah atau di area belajar di lingkungan kelas. Yang ketiga, pengembangan proyek berbasis TIK untuk peningkatan keterampilan dan kreativitas. Hal ini mendorong siswa membuat proyek kreatif berbasis TIK, bukan hanya sekedar mengkonsumsi informasi, membuat presentasi digital interaktif, bisa menggunakan seperti Canva atau Google Slide. Kemudian yang keempat, pemanfaatan sumber belajar digital yang beragam seperti simulasi virtual untuk membantu siswa memvisualisasikan konsep abstrak yang sulit dijelaskan hanya dengan buku teks. Kemudian yang kelima, penguatan literasi digital dan etika penggunaan teknologi. Tujuannya kenapa etika penggunaan teknologi, yaitu untuk memastikan siswa tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga siswa berani bertanggung jawab dan kritis dalam menggunakan teknologi itu tersebut. Sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar? Dampak positif implementasi TIK di pendidikan dasar yang pertama, penggunaan alat interaktif, gamifikasi, dan multimedia membuat materi terasa lebih menarik dan relevan bagi siswa yang terbiasa dengan teknologi. Kemudian yang kedua, siswa secara alami mengembangkan keterampilan kolaborasi melalui dokumen bersama online atau keterampilan komunikasi melalui presentasi digital. Berpikir kritis dan kreativitas saat membuat konten menggunakan perangkat digital. Yang ketiga, pengembangan keterampilan pada abad ke-21 sudah diperkenalkan sejak dini. Siswa diajarkan cara mencari informasi secara efisien dan memilah sumber terpercaya yang merupakan dasar dari berpikir kritis digital. Tantangan dalam implementasi TIK yaitu yang pertama, masih banyak sekolah dasar terutama di daerah terpencil yang kekurangan perangkat keras yang memadai, misalnya seperti rasio komputer atau tablet per siswa yang rendah, serta koneksi internet yang stabil atau cepat. Ini menciptakan kesenjangan digital yang dapat memperburuk ketidaksetaraan pendidikan. Tantangan yang kedua yaitu mengelola siswa usia dasar saat menggunakan perangkat bisa menjadi tantangan. Resiko siswa teralihkan dari materi pelajaran ke game atau aplikasi lain sangat tinggi.
memerlukan aturan dan pengawasan yang ketat. Tantangan yang ketiga yaitu perangkat TIK memerlukan pemeliharaan rutin sekolah. Sekolah seringkali kekurangan anggaran atau tenaga teknis yang memadai untuk memastikan semua perangkat berfungsi optimal secara berkelanjutan. Tantangan yang keempat yaitu banyak implementasi TIK hanya mencapai tingkat substitusi yang seharusnya guru mencapai tingkat redefinisi, di mana teknologi memungkinkan tugas-tugas belajar yang baru dan transformatif. Demikian presentasi hari ini dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.